Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast dan kini ada di segmen Create Up Ecosystem, sebuah venture builder untuk startup yang bergerak di isu lingkungan dan perubahan iklim atau climate tech baru saja mendapatkan pendanaan dari beberapa investor lokal dan global. Keberhasilan ekosistem dalam mendapatkan pendanaan ini membuktikan bahwa semakin banyak pemangku kepentingan yang percaya pada bisnis di sektor lingkungan. Ekosistem sebuah venture builder untuk startup yang bergerak di isu lingkungan dan perubahan iklim atau climate tech baru saja mendapatkan pendanaan dari beberapa investor lokal dan global. Keberhasilan ekosistem dalam mendapatkan pendanaan ini membuktikan bahwa semakin banyak pemangku kepentingan yang percaya pada bisnis di sektor lingkungan. Hal ini merupakan sinyal positif bagi bidang climate tech yang saat ini mulai bertumbuh dan berkembang pada ekosistem startup di Indonesia. Dana yang diperoleh akan digunakan sebagai modal kerja untuk mengembangkan setidaknya 4 startup per tahun secara intensif dan menjangkau lebih banyak lagi pelaku usaha di bidang climate tech yang dapat berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Proses venture building dari ekosistem dibutuhkan para ekopreneur pada tahap awal pengembangan usaha mereka. Ekosistem mencoba menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, bantuan berupa venture arsitek untuk pemodal bisnis, dan mendukung penetrasi pasar dengan bisnis matchmaking serta penggalangan permodalan. Seberapa menarik potensi ekosistem secara bisnis? Simak ulasannya hanya di Create Up. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengulik platform Venture Builder, sudah tersambung melalui video conference ada Mas Jonathan Devi, beliau adalah CEO dari Ekosistem. Selamat pagi, Mas Jonathan. Selamat pagi, Mas Wiki. Ya, apa kabar Mas Jonathan? Baik, sehat. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up pagi hari ini di program Power Breakfast. Apa yang kemudian dilakukan ekosistem, setidaknya ini memberikan angin segar lah ya bagi masyarakat yang memiliki concern mengenai keberlanjutan lingkungan di tengah dinamika ataupun pertumbuhan dari industri ataupun bisnis begitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita berpikir bahwa oke, kalau ngomongin soal dunia usaha, bisnis, melakukan operasionalnya sehari-hari tidak kemudian terlalu memperhatikan lingkungannya begitu. Tapi kemudian Anda sebagai sebuah platform venture builder menurture ataupun mungkin memupuk lah ya perusahaan-perusahaan rintisan yang berbasis lingkungan begitu. Ini kemudian menjadi satu hal yang menarik. Nah, untuk lebih mengenal sebetulnya ekosistem sendiri ini apa dan bagaimana Anda melihat pertumbuhan ecotech di Indonesia? Baik, jadi kita memperkenalkan ekosistem sebagai venture builder. Venture builder ini adalah perusahaan yang tugasnya memang membangun lebih banyak startup. Jadi produk kami itu adalah startup dan kami berfokus untuk solusi-solusi lingkungan, terutama kita bilangnya climate tech atau teknologi yang bisa membantu kita mengatasi perubahan iklim. Nah, kalau untuk pertumbuhan ekotech di Indonesia itu sebenarnya kita harus bandingkan ya dengan di luar negeri, misalnya ada 15% rata-rata startup itu bidangnya ekotech. Kalau di Indonesia atau di Asia pada umumnya masih kurang dari 2%. Nah, pertumbuhan ini kita lihat semakin kesini semakin cepat dan kami berharap justru ekosistem mampu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekotech ini sehingga bisa catch up dengan the rest of the world gitu. Oke, jika masyarakat sudah cukup hopeful dengan apa yang dilakukan oleh venture builder seperti ekosistem begitu, apakah harapan dari masyarakat sendiri terkait dengan keberlangsungan ataupun keberlanjutan lingkungan ini bisa terpenuhi, salah satunya adalah ekosistem? Betul. Karena kan pada dasarnya apa yang di-provide oleh startup lingkungan ini adalah hal-hal sehari-hari juga. Jadi kita ngomongin startup lingkungan itu jangan memikir jauh-jauh banget, tapi kita ngomongin sesuatu yang sifatnya sehari-hari. Makanan yang kita makan, air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan energi yang kita pakai untuk power our houses dan juga commuting gitu. Oke. Jadi ini benar-benar sesuatu yang sehari-hari dan masyarakat tentu harus terlibat dan percaya. Oke, untuk perusahaan-perusahaan yang selama ini di-build oleh ekosistem, sejauh ini bergerak di sektor apa dan bagaimana mereka beroperasi dan sejauh mana pemenuhan indikator-indikator dari keberlanjutan lingkungan sendiri ini betul-betul dipenuhi dan juga dipegang teguh lah ya oleh startup-startup ini. Mungkin Anda bisa cerita. Baik, sebenarnya kita punya beberapa, kita bilangnya vertikal ya, atau isu-isu yang kita tangani langsung. Jadi salah satu portofolio kami misalnya Waste for Change, barusan juga mendapatkan pendanaan, itu bergerak di bidang pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua sampah-sampah yang kita kelola itu benar-benar nggak hanya diletakkan di landfill atau di TPA gitu,
tapi benar-benar kita bisa proses untuk kembalikan dia menjadi materials. Itu salah satu contoh. Ada beberapa lagi yang lain adalah di bidang energi seperti Enertech, lalu di bidang pengelolaan air seperti reservoir. Mereka kurang lebih mirip-mirip, di mana kita benar-benar memastikan bahwa dalam bisnis proses mereka, sustainability atau dampak lingkungan itu benar-benar integrated gitu. Jadi bukan ditambahin, tapi benar-benar dari awal begitu kita lihat bisnisnya bisa punya potensi sukses, pasti lingkungannya juga ikut meningkat. Jadi kalau misalnya kita bilang waste for change tadi, semakin sukses waste for change berarti semakin banyak juga sampah dikelola yang dengan baik, dan juga kita memastikan semua indikator itu dalam satu framework namanya Impact Reporting Management yang standarnya dari global. Ya, selain output yang dapat menghasilkan sebuah mekanisme yang ramah lingkungan begitu, adakah pemenuhan indikator sendiri yang ini kemudian menjadi syarat jika kemudian ingin dibuild oleh ekosistem dalam hal mereka beroperasi sehari-hari, misalnya adalah dari tata kelola perusahaan dan lain sebagainya. Adakah poin-poin dari environmental friendly practices yang betul-betul dicermati oleh ekosistem? Jika kemudian itu melenceng saja, itu bisa di outlisted gitu ya dari list ecotech yang lagi dibuild sama ekosistem. Ada nggak upaya-upaya kayak gitu? Tidak kemudian hanya berorientasi kepada output aja. Tentu ada. Jadi kita sangat melihat proses, dan proses-proses ini kita lihat sepanjang value chain dan supply chain mereka gitu. Jadi bahkan untuk emisi yang dikeluarkan, mulai dari mereka sourcing material, terus kemudian supplying di proses supply chain-nya, kemudian produk-produk output-nya, kita ada perhitungan yang kita sadur dan juga. Halo Mas Jonathan. Halo, nampaknya kami mengalami menghitung dan juga memastikan bahwa semua proses kita itu sustainable. Lalu yang kedua adalah secara ESG, jadi environmental social governance, ini saya rasa tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau lingkungannya mau bagus, tentu juga masyarakatnya harus sejahtera. Jadi kita juga punya indikator-indikator sosial dan governance seperti pekerjaan yang layak atau kita bilangnya green jobs gitu kan. Kemudian yang kedua adalah governance yang bagus, kita ngomongin tentang anti korupsi, gender equality dan lain-lain. Dan itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa membangun lingkungan yang baik gitu. Jadi sepanjang proses supply chain dan value chain-nya kita perhatikan. Oke, apa yang di-workshopkan terhadap perusahaan-perusahaan ecotech ataupun perusahaan rintisan yang di-build oleh ekosistem? Usai jeda berikut ini kita akan bahas ya Mas Jonathan ya, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Create Up, dan kami masih berbincang bersama Mas Jonathan Davi, beliau adalah CEO dari ekosistem. Mas Jonathan, apa saja sih yang di-workshopkan ataupun mungkin yang diajarkan kepada startup berbasis ecotech begitu yang bergabung ataupun mungkin yang di-build oleh ekosistem? Jadi ada beberapa hal yang memang kita ajarkan sebagai core ya untuk venture building proses. Yang pertama pasti bisnis model yang sustainable. Jadi sebagai bisnis dari awal kita harus memastikan bahwa bisnisnya ini tidak memisahkan antara impact yang kita ciptakan dan juga proses bisnis yang dijalankan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita ngomongin tentang bagaimana bisnis-bisnis sustainable ini atau kita bilang ecotech tadi itu mampu untuk bersaing dengan bisnis-bisnis pada umumnya. Jadi kemudian strategi pemasaran atau kita bilangnya go to market strategi dan juga strategi resource allocations atau kita bilangnya fundraising strategi. Ini kadang-kadang yang entrepreneurs, terutama di bidang ecotech, sering lupa bahwa kita untuk bisa tumbuh itu butuh juga lebih banyak resource. Nah, sehingga kami benar-benar memastikan bahwa koneksi terhadap market, koneksi terhadap investment, dan yang terakhir adalah koneksi terhadap government untuk navigasi, regulasi, dan juga tantangan-tantangan market barriers, itu bisa diadres secara intensif dan komprehensif gitu. Oke, untuk mentor-mentornya lah ya yang ada di ekosistem sendiri, ini mungkin Anda bisa sampaikan jawabannya ini juga akhirnya menjadi sebuah hal yang meyakinkan untuk startup berbasis ecotech sendiri untuk bisa join di ekosistem. Baik, jadi aku mungkin klarifikasi sedikit ya. Jadi kita ada dua macam model, ada yang memang mentorship. Jadi mentorship ini sifatnya advisory dan juga kami bantu dengan memberikan perspektif tambahan dan industri expert, dan itu datang dari para startup aktivis dan juga kemudian dari let's say seniors yang sudah bekerja dan melalang buana di bidang startup itu lebih sering.
dan juga dari visi-visi. Jadi untuk yang early stage entrepreneurs-nya atau founders-nya itu mampu untuk belajar dan juga mendapatkan second opinion dan perspektif. Tapi sebenarnya yang kami bantu itu benar-benar co-founders as a service. Jadi kami nggak hanya provide mentors, tapi kami benar-benar membantu mengeksekusi hal-hal yang kita rasa penting untuk dikembangkan dan juga diperhatikan dalam portofolio startup yang kami bangun. Oke, sejauh ini sudah berapa startup yang di-build oleh ekosistem dan perkembangan mereka sejauh ini seperti apa, Mas Jonathan? Baik, kalau untuk startup yang langsung kita build, kami sebutnya portofolio kami, itu sudah 4 di tahun ini. Dan perkembangannya, jadi satu sudah closing series A, tadi West for Change. Satu lagi sudah mendapatkan pre-seed fund dari beberapa organisasi internasional, namanya Enertech, sekitar 550-an ribu US dollar, lumayan banget. Yang duanya lagi sudah mendapatkan berbagai macam support dari bigger startups maupun dari international institutions like European government. Jadi memang kita lagi bangun nih journey-nya supaya mereka bisa tumbuh semakin besar. Tapi kalau secara program kami sudah membantu lebih dari 50 startup melalui 3-4 program inkubasi dan kita bilangnya launchpad. Jadi ada perbedaan antara tadi ya, yang supportnya kita sifatnya mentoring, dan yang 4 yang kita bangun secara intensif. Oke, tadi Anda sudah menyebutkan beberapa perusahaan-perusahaan rintisan berbasis Ecotech yang jadi portfolio gitu ya dari ekosistem sendiri. Nah, setelah mereka running, setelah mereka tumbuh, bahkan setelah mereka mendapatkan pendanaan, itu sistem kerjasamanya dengan ekosistem seperti apa? Apakah ketika mereka dalam tanda kutip lulus dari program buildingnya begitu, apakah masih ada semacam kerjasama begitu yang dilakukan dengan ekosistem atau seperti apa? Nah, model yang kami bangun jadi ada proses seleksinya ya. Proses seleksinya tadi programnya itu yang kita bisa membantu bahkan sampai 50 startup dalam 2 tahun gitu. Itu adalah program seleksi sebenarnya. Jadi kita melihat mana yang sesuai dengan ekosistem untuk dibangun secara intensif. Nah, begitu kita masuk ke program bangun secara intensif, kami sebenarnya invest juga di startup-startup tersebut dan kami juga memberikan dedicated team untuk membantu mereka tumbuh. Jadi waktu kita bantu mereka tumbuh, kami kemudian menjadi pemilik saham minority kecil sahamnya, dan kami berusaha secara aktif untuk membantu mengembangkan startup tersebut supaya nilainya naik. Nanti begitu mereka sudah cukup sukses, sudah cukup tumbuh, sudah cukup besar, baru kami mempertimbangkan untuk bisa keluar dari struktur kepemilikan tersebut, karena kami juga tidak ingin menguasai startupnya selama-lamanya, tapi kami ingin membantu dan incentivize untuk menumbuhkan mereka gitu. Jadi justru kerjasamanya ini sangat-sangat dalam, karena kita nggak sifatnya one off, tapi kita benar-benar menganggap diri kita sebagai co-founders gitu dari startup yang kita bantu. Oke, sejauh mana venture building sendiri yang dilakukan oleh ekosistem ini juga mendekatkan startup berbasis Ecotech terhadap akses permodalan ataupun mungkin pendanaan? Baik, untuk yang akses permodalan dan pendanaan kami sekarang bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi ada Angel Investment Network, terus kemudian ada VC syndications, dan juga ada beberapa eksplorasi sekarang yang kami sedang melihat apakah kami mampu untuk mengajak fund untuk menempel terhadap proses-proses yang terjadi di ekosistem. Jadi kami membantu tentu saja secara intensif untuk fundraising. Nah, beyond that, karena ekosistem ini sebenarnya sudah infrastrukturnya udah kami bangun selama 10 tahun terakhir, jadi walaupun perusahaan baru tapi infrastrukturnya sudah terbangun lama, kami membantu untuk memberikan kita bilangnya warm introductions. Jadi pengenalan yang lebih dalam dan langsung direct gitu ya ke para pemodal-pemodal, baik itu bentuknya modal ventura atau VC, atau bahkan strategi investor dan corporations yang mau invest di lini yang sama untuk diversifikasi portofolio mereka. Oke, sebagai platform ekosistem juga mendapatkan pendanaan begitu ya dari investor global dan juga lokal. Sejauh ini pendanaannya digunakan untuk apa saja dan apa yang menjadi target dari ekosistem ke depan, Mas Jonathan? Betul, tentu kalau untuk ngomongin target kita tentu ingin semakin tumbuh ya, baik secara ekosistem maupun untuk portofolio-portofolio kami, karena kami menargetkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, menciptakan lebih banyak impact dan juga menumbuhkan startup-startup kami sehingga mampu untuk menjadi percontohan bagaimana startup itu mampu untuk meningkatkan ekonomi secara sustainable dan punya impact yang clear gitu. Baik, oke. Nah, fundingnya dipakai untuk apa aja? Paling banyak sekarang adalah rekrutmen talent
dan juga rekrutmen startup founders gitu. Jadi talent untuk bekerja bareng kami dan juga startup founders. Jadi ini juga open invitation untuk teman-teman yang tertarik untuk bekerja dan juga membangun di bidang lingkungan. Kami sekarang adalah saat yang paling baik untuk ngobrol sama kami. Baik, dengan tentunya berbagai permodalan yang dilakukan oleh investor, apakah itu langsung kepada ekosistem ataupun mungkin ke perusahaan-perusahaan rintisan berbasis ekotek, ini memang menunjukkan bahwa stakeholders investasi sendiri ini mulai mempertimbangkan bisnis yang berbasis keberlanjutan lingkungan sebagai sebuah platform investasi yang menguntungkan tapi juga akan tetap menjaga keberlangsungan dari lingkungan begitu ya. Oke, Mas Jonathan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda, sukses untuk ekosistem. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.